Tujuan mereka didatangkan ke Nusantara pasca Diponegoro ditangkap adalah untuk memecah belah perlawanan pribumi yang banyak diinisiasi oleh para ulama. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lucian, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya, sahabatku semuanya, tentunya sahabat-sahabat semuanya tidak lupa dengan polemik yang akhir-akhir ini tidak mampu dibendung, yaitu polemik nasab. Ya, sahabatku, kali ini spesial. Saya akan memberikan sebuah cerita tentang Habib. Siapakah Habib Ba'alwi ini? Oke, sahabatku semuanya. Saya harapkan sahabat-sahabatku semuanya dengan apa yang saya berikan nantinya, sahabat-sahabatku semuanya semakin mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Baiklah, kita akan mulai sahabatku. Singkat cerita. Di tahun 1800-an, pasca Perang Diponegoro, imigran Yaman didatangkan ke Indonesia sebagai pekerja. Sebagian menjadi kapiten Arab, sebagian yang mempunyai ilmu agama dari marga Ba'alwi dipekerjakan sebagai mufti seperti Utsman bin Yahya yang diberi label cucu Nabi. Kemudian marga Ba'alwi ini sejak awal sudah dilarang oleh mufti Mekah saat itu memakai gelar syahid atau syarif. Jadi mereka sudah dilarang. Dan kemudian gelar ulama mereka kemudian dikenal sebagai Habib sejak Habib Umar Al-Attas, tetapi kemudian bergeser hingga semua keturunan Ba'alwi dikenal sebagai Habib. Tujuan mereka yang utama didatangkan ke Nusantara pasca Diponegoro ditangkap adalah untuk memecah belah perlawanan pribumi yang banyak diinisiasi oleh para ulama, terutama para ulama ahli toreko dan pesantren merata di seluruh Indonesia. Seperti di Banten dilakukan oleh Syekh Abdul Karim atau Satariyah, Toreko Samaniah di Sumatera, Qadriyah Naksabandia di Kalimantan dan Jawa Timur sampai ke Lombok dan lain-lain. Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia mengeluarkan fatwa bahwa perlawanan pribumi adalah pemberontakan, perbuatan onar. Untuk jasanya kepada Belanda, Habib Utsman bin Yahya dianugerahi gelar bintang salib singa oleh Ratu Wilhelmina yang kemudian dibalas oleh Habib Utsman bin Yahya dengan membuat serangkaian bait pujian untuk mendoakan Ratu Wilhelmina pada saat ulang tahunnya. Kemudian di tahun 1928, mereka mendirikan Robitoh Alawiyah sebagai tandingan Nahdlatul Ulama di tahun 1926 yang mendongkrak semangat Sumpah Pemuda hingga terjadi perpecahan di kalangan imigran Yaman antara klan Ba'alwi dengan non-Ba'alwi. Di sisi lain, non-Ba'alwi mendirikan Al-Irsyad. Lalu pasca kemerdekaan ada desakan untuk menggolongkan mereka sebagai non-pribumi. NU tampil sebagai pembela mereka dengan harapan bisa berasimilasi walaupun kemudian mereka tetap tidak mau bercampur dengan pribumi. Pasca kemerdekaan di tahun 1998, gerakan mereka terbatas di lingkup gerakan organisasi Robito Alawiyah dan Al-Irsyad.
Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 1998, menjelang keruntuhan Orba. Mereka diberi panggung Pam Swakarsa yang bermetamorfosa menjadi FPI. Disinilah mereka dengan segenap daya memanfaatkan momen hingga menjadi besar dan merubah amalan dari Wali Songo. Menggeser peran ulama pribumi, mengangkat setinggi-tingginya gelar Habib yang bermerek cucu Nabi dengan segala doktrin, kurafat, dan sebagainya. Pada kasus ini mereka bersatu baik yang Sunni maupun Syiah karena sebagian mereka adalah penganut Syiah yang sangat fanatik. Setelah mendapat kesempatan ini, mulailah dilakukan pengkaburan sejarah bangsa, klaim makam leluhur, klaim Zuriyah Wali Songo sebagai klan mereka, klaim kerajaan-kerajaan sebagai klan mereka, klaim kerajaan-kerajaan sebagai klan mereka, seperti di Kesultanan Siak dan Banjar yang pertama diklaim kemudian menyebar ke seluruh kesultanan. Lalu dakwah Ba'alwi semakin menjadi dengan menyebar narasi anti pemerintahan. Mereka membuat momen menggalang umat melalui FPI hingga dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi. Melihat cara dakwah yang jauh dari nilai luhur, mulailah muncul perlawanan dengan diungkapnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang merupakan terah dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan tidak bisa dibantah oleh Robito Alawiyah hingga saat ini. Perlawanan dilakukan dengan mengadu antar pribumi menggunakan sebagian keluarga keraton Cirebon dan Banten yang memang sudah diskenario dengan bibit sejarah hitam atau babat peteng. Raja yang diangkat bukan dari terah Sunan Gunung Jati. Dan pilihan saat ini terserah Anda semuanya. Terserah saudara semuanya, terserah sahabat semuanya. Mau menyerahkan nasib anak cucu kepada mereka, atau akan terus terjajah, atau kita bangkit melawan Ba'alwi. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.